Jadi gini ya, apa? Anggap aja gue ini teman kalian lah ya kan. Ya anggap aja kayak misalkan gue habis baca novel, terus gue tuh pengen menceritakan ulang gitu loh sama sama kalian. Nah makanya anggap aja kita anggap aja lah gue temen kalian ya. Anggap aja lah, anggaplah gitulah. Nah, jujur sekarang gue nih umurnya udah 34 ya. Gue tuh baca komik dari tahun 2007. Zaman gue SMA kayaknya, SMA kelas 1. Oh ya, kenalin dulu gue, nama gue Mansta, gue sekarang udah anak satu, termasuk nikah telat, telat nikah. Gue ngomong pakai teks ya, soalnya kan gue pemula, coy. Ya, tolong dimaafin lah. Terus salah satu hobi gue yang selama ini gue sembunyiin tuh gue baca komik. Banyak orang yang nggak tahu gue baca komik dari dulu. Gue ngumpet-ngumpet gue baca komik karena takut dibully. Apalagi dengan umur gue yang segini ya kan gila aja. Masih baca komik pasti gue habis sama tongkrongan. Nah, terus yang sekarang masih gue baca tuh ya contoh yang pertama itu Overgear ya kan, Ranker Returns, Legend of the Northern Blade, Talent Swallowing Magician, nah, terus Leveling with God ya kan. Terus satu lagi ada yang Nano Mesin ya. Nano Mesin ini termasuk novel yang udah gue tamatin baca. Wow. Ya dari sekian banyak novel yang ada yang gue baca cuman Nano Mesin. Nah, ini yang kedua nih. Terus gue baru tahu komik yang apa ya? Jadi selama itu selalu gue lewatin ya. Terus bulan kemarin tuh gue iseng banget iseng baca. Mungkin karena udah habis ya kan bacaan updatean udah habis, kalian tahu sendiri lah. Sekarang kan updatean nggak nyampe semenit, set set habis. Nah, terus iseng gue baca apa ini komik dari yang pertama sampai sekarang kalau nggak salah satu dua tiga ya. Kok ceritanya wow. Termasuk menurut gue dari sekian banyak komik ini sih yang historinya paling menarik kalau buat gue pribadi ya. Ya itu judul ini apa Return of the Moon Hua Sect ya. Nah, terus apa lagi ya? Makanya gue tuh pengen menikmati. Nah, gue kan udah baca manhwanya nih, udah 123. Terus gue cari novel, oh novelnya ada. Nggak tahu sekarang udah sampai berapa. Tapi gue nggak mau buru-buru lah, gue pengen menikmati dengan kegiatan gue yang ada sekarang. Gue pengen baca sedikit-sedikit aja, ya, satu persatu. Terus ya gue dokumentasiin di YouTube lah. Buat gue pribadi, sekaligus mencari cycle ya, pertemanan yang memang sesama kita baca komik. Syukur-syukur kalau ada, kalau nggak ada ya udahlah buat dokumentasi gue aja di YouTube. Ya, terus ini gue coba review dari chapter pertama yang gue baca kemarin. Oh ya disclaimer dulu ya, bukan disclaimer sih. Biasanya kalau kalau gue baca komik kan dalam hati cepet set beres. Nah ternyata kalau kita baca komik terus kita ucapin kita bikin suara agak gede, kayaknya cringe, kayak agak jijik gitu sih. Tapi karena problem lah. Ya nggak ada masalah kalau buat gue sekarang sih, gak ada masalah, whatever. Yang penting gue menikmatinya. Ini coba gue review yang chapter pertama kemarin ya. Ini pemahaman gue aja, kalau ada yang salah tolong tulis di komentar ya. uh, ini kan chapter yang pertama ini diawali dari kondisi siapa sih Chunmung ya. Chunmyung itu kan mati kemarin kan waktu ngelawan si siapa, Chunma. Mati terus jiwanya kayaknya memang lagi di ambang antara mau ke alam baka nih, antara dua alam lah. Terus terus di sini dia flashback ya kan. Nah flashback, oh ya si Chunma
Kalau yang baca Nano Mesin pasti apal sama Chunma itu siapa. Nah, kita kembali lagi di scan ini tuh, jadi si Chun Myung ini ngelihat apa masa lalunya ya kan, flashback lah ya kan, waktu dia lagi latihan awal-awal masuk sekte ya kan. Dia ini termasuk jenius lah kalau menurut gue ya, bukan menurut gue sih, ini keterangan yang dikasih sama autornya. Jadi dia ini termasuk anak yang jenius. Dengan kejeniusannya dia bisa menjadi swordsman ya, pendekar pedang nomor 1 ya kan. Nah, jadi memang bukan kekurangan sih, memang wataknya ini dia selenge, apa sih bahasa selenge aneh, apa bukan selengean sih, intinya bandel lah ya kan. Dan ini paling bandel sih di sekte ya kan. Kayak salah satu contoh, banyak peraturan yang dilanggar. Di antara semua murid yang lain, dia yang sering bolosnya nggak nanggung cuy. Bolosnya tuh jalan-jalan, ibaratnya kalau lu sekolah lu keluar kota. Gila nggak? Itu paling sering diomelin lah sama Sahyungnya. Sahyung ini kakak seperguruan ya, kakak seperguruan di sekte. Nah, di sini tadi diceritain di scan bagian awal ini, kondisi jiwa dia ini ngambang ya kan, ngambang terus flashback. Akhirnya dia ngerasa nyesel kenapa dia dulu nggak rajin, kenapa dia sering bolos ya kan, nggak rajin, benar-benar nggak serius dalam berlatih ya kan. Ya, penyesalan itu, seandainya kalau dia sedikit lebih serius ataupun serius, benar-benar serius, mungkin kejadian perang kemarin sama Chunma, dia bisa nyelamatin banyak nyawa kali kan, termasuk dia nggak mati mungkin itu penyesalan dia. Nah, terus kayak ada tiba-tiba suara itu, si Sahyungnya bilang nggak ada yang perlu disesali lah intinya. Ya kalau menurut gue sih ya udahlah, udah terjadi ya kan. Namanya si Sahyung Jangmun ya. Ya ini hanya sekedar sudut pandang dari sebuah jiwa ya, belum ada raga. Nah terus saat saat si Sahyung tadi bilang udah nggak ada yang perlu disesali, yang udah ya udah, terus tiba-tiba scannya berubah. Nah dia tiba-tiba berubah, ini dia di dalam tubuh anak kecil ya, masuk kayak reinkarnasi lah. Yang gue tahu ini intinya dia reinkarnasi ke tubuh anak-anak, tubuh seorang pengemis, ya kan. Nah kondisi ini tadi scan yang pertama dia jiwanya ngambang terus menyesal, terus nanti scan yang kedua ya, scan yang kedua ini dia tiba-tiba di dalam tubuh seorang anak-anak. Nah ini kondisinya sekarang lagi digebukin sama senior pengemisnya lah intinya. Nah tapi dia masih belum sadar nih kalau dia ini lagi di tubuh seorang anak-anak ya kan. Ibaratnya lu kemarin level 99 cuy, tiba-tiba lu di reset level 1, tapi lu belum sadar kalau lu udah di reset jadi level 1 ya kan. Nah lu pada saat digebukin sama senior lu, ya lu berontak gitu loh. Kok pada saat lu berontak kenapa kekuatannya nggak keluar? Dia bingung, waktu dia pengen nangkes kok tangan gue jadi kecil gitu. Belum sadar. Intinya singkat cerita di babak belur lah di sini kan. Babak belur udah mungkin udah nggak ada pelawak, udah mau mati kali ya, dianggap sama senior pengemisnya ini. Nah, akhirnya dia ngacanya ke sungai. Waktu dia ngaca dia kaget loh kok. Jadi waktu dia ngaca dia baru sadar ternyata muka dia itu beda sama muka dia. Kok mukanya berubah jadi kecil ya kan, kok berubah jadi anak-anak, tangannya jadi kecil ya kan. Makanya di sini dia baru sadar nih kenapa perasaan baru baru kemarin cuy kejadian perang itu ya kan. Ibarat udah habis mati-matian perang, udah ngebunuh cuma kok tiba-tiba
masuk ke tubuh anak kecil. Itu termasuk kejadian yang aneh menurut dia ya kan. Terus ya intinya karena salah satu kedewasaannya dia cepat sadar loh dengan kondisi yang sekarang dia di tubuh anak-anak. Oh ya udah, apa yang harus gue lakuin yang pertama ya? Akhirnya salah satu langkah pertama ya tadi dia harus cari informasi ini apa yang terjadi. Ya dia termasuk orang yang gue salut, dia nggak terlena dengan keadaan gitu kan. Ya contoh misalkan lu lagi galau, lu kadang kan lu lagi galau, lagi putus cinta, males-malesan seminggu enggak. Kalau si Chun Myung ini memang seketika itu waktu dia sadar, oh dia langsung ambil keputusan, nggak bisa kayak gini, gue nggak mau terlena, harus langsung berubah nggak mau terlena dengan keadaan lah intinya. Nah di sini di chapter 1 ini diakhiri tadi dengan kesadaran dia waktu dia ngaca ngaca di sungai ya. Ternyata dia di tubuh seorang anak-anak, di tubuh seorang pengemis, anak pengemis yang paling kurus, udah kurus kayak udah nggak makan kayak nggak makan berhari-hari. Nah, udahlah segitu dulu lah. Kalau memang ada yang kurang pas, tulis di komentar ya. Gue pengen tahu sih apa yang kurang dari gue, yang mungkin harus gue rubah dari kata-kata gue. Ya tapi gue minta maaf lah sebelumnya kan memang gue pemula. Ini pemula di depan kamera ya kan. Udah lah ya gitu dulu ya. Nanti gue coba bikin yang chapter kedua. Bye.